Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menampung sekitar 2.000 jemaat dalam 3 kali ibadah misa Natal hari ini. Ini merupakan pertama kali ibadah misa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang relatif lebih longgar setelah 2 tahun pandemi. Gereja Katedral Jakarta menjadwalkan sebanyak 3 kali sesi misa Natal, yaitu pagi tadi misa pontifikal, kemudian siang tadi untuk anak-anak, dan sore ini dengan misa umum. Ruangan diisi dengan kapasitas 100%. Pihak gereja menyediakan 2.180 kursi. Protokol kesehatan tetap diterapkan dengan kewajiban jemaat dalam keadaan sehat serta menggunakan masker selama ibadah. Untuk pengamanan, lebih dari 150 personil gabungan TNI, Polri, Brimob, Dishub, dan sejumlah unsur lainnya bersiaga di dalam dan luar gereja. Tempat-tempat parkir untuk para jemaat gereja juga disediakan, termasuk di lahan parkir Masjid Istiqlal. Manusia tidak hanya tinggal di antara kita, tetapi tinggal di dalam diri kita. Dengan gayanya yang banyak ujaran Ya pemirsa, kita langsung bergabung di Misa Katedral di Gereja Katedral Jakarta. Sudah ada rekan Fadis Abi. Fadis, seperti apa suasana Misa Katedral pada sore hari ini? Kita dan juga Alfat dapat kami informasikan untuk ibadah Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini berlangsung dengan hikmat, di mana memang pihak gereja ini membagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama tadi pada pukul 8.30 pagi, kemudian pukul 11 siang, dan nanti pada pukul 5 sore. Meski ibadah yang nantinya akan dilangsungkan pada pukul 5 sore, namun antusias dari para jemaat sudah datang pada pukul 4 sore saat ini, di mana memang banyak sekali jemaah yang datang. Dan jika berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak gereja, di mana pada pagi hari tadi saja ada 1.600 jemaat yang kemudian mengikuti ibadah Misa Natal di Gereja Katedral. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang untuk tahun ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, di mana memang pihak gereja membuka secara maksimal bagi para jemaat yang ingin datang, di mana pihak gereja menyiapkan ada total 2.200 kursi yang disiapkan bagi para jemaat yang ingin beribadah baik offline maupun membuka ibadah secara online. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai rangkaian ibadah, ada sejumlah rangkaian ibadah yang diikuti para jemaat, baik itu menyanyikan lagu rohani dan kemudian mendengarkan khotbah dari Uskup Ignatius. Kami mencatat setidaknya ada 3 poin yang tadi disampaikan oleh Uskup Ignatius berkaitan mengenai ibadah Misa Natal di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah berkaitan mengenai perdagangan manusia yang dinilai cukup tinggi di Indonesia, dan kejahatan tersebut ini dinilai sama dengan peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Dan poin kedua adalah berkaitan mengenai sampah makanan yang jumlahnya ratusan triliun, dan diminta bagi para jemaat ini untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Dan yang ketiga, ini berkaitan mengenai isu SARA yang kerap terjadi di media sosial, dan tadi Uskup Ignatius sempat berpesan kepada para jemaat ini agar bijak menggunakan media sosial. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai proses keamanan, di mana memang pihak TNI dan juga Polri, ini ada ratusan TNI Polri yang kemudian dikerahkan ini guna mengamankan jalannya ibadah Misa Natal di katedral ini. Dan untuk pengamanan sendiri ini baik itu para jemaat yang datang yang sebelumnya telah mendaftar secara online, ini bisa datang kemudian masuk ke dalam gereja dengan dicek terlebih dahulu oleh metal detektor untuk menghindari sejumlah barang-barang yang dibawa untuk mengganggu aktivitas proses ibadah. Dan kemudian juga ada sejumlah tim-tim lainnya, baik itu tim kesehatan maupun petugas keamanan lainnya yang bersiaga guna mengamankan jalannya ibadah Misa Natal di katedral. Dan Alfat dan juga Agita, berkaitan mengenai kantong parkir, memang pihak pengelola gereja telah bekerja sama dengan sejumlah pihak. Kami mencatat setidaknya ada 3 titik kantong parkir yang bisa digunakan ini untuk para jamaah untuk memarkir kendaraan mereka.
ketiga tempat tersebut. Yang pertama adalah Sekolah Santa yang letaknya tidak jauh dari sini. Kemudian ada di PT Pos Indonesia yang juga letaknya tidak jauh dari sini. Dan yang terakhir adalah di Masjid Istiqlal yang berdepatan langsung dengan Gereja Katedral. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Katedral Jakarta Pusat. Kami kembalikan kepada Alfat dan juga Gita. Baik, Fadis Abi menggambarkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta.